Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hasinu amwalakum bisakati wa dawau amradakum bisodaqati wastaqbalu anwa'al balaya bidu'ai wa tadarrui." Yang artinya, jagalah harta-harta kalian semuanya dengan dibayarkan zakatnya, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian semuanya dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga, ketika kalian sedang menghadapi ujian dan cobaan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyaklah untuk berdoa dan bersungguh-sungguh kepadanya. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini bisa kita ambil 3 poin atau ada 3 hikmah di situ yang perlu kita sikapi dan pahami bersama. Yang pertama, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjaga harta kita, maka zakatilah harta kita. Kalau memang harta kita ingin dijaga oleh Allah, harta kita ingin selamat, terlindungi, aman, maka bayarlah zakatnya. Karena zakat itu bisa melindungi harta seseorang. Maka ketika harta kalian itu banyak tapi tidak barokah, untungnya banyak tapi dihitung-hitung rugi, atau mungkin ada harta yang hilang, siapa tahu juga belum dibayarkan zakatnya. Dan ingat, zakat dan sedekah itu 2 hal yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita ambil hikmahnya, wadawa amrodakum bisodaqati. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak infak dan sedekah. Nah, ketika ada salah satu di antara keluarga kita yang sakit, maka perbanyaklah untuk bersedekah. Walau tetap kita akan jalan keduanya. Secara medis kita ya tetap berobat, tapi jangan lupa juga kita tetap berdoa kepada Allah dan mohon untuk kesembuhannya, serta jangan lupa untuk memperbanyak infak dan sedekah. Siapa tahu juga jodoh obatnya itu di situ. Karena Nabi mengatakan kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti akan ada obatnya. Tinggal cocoknya yang mana. Nah, siapa tahu juga dengan sedekah. Apalagi ini anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wastaqbalu anwa al-balaya bidu'ai wa tadarrui. Ketika kita sedang ditimpa musibah, bencana, malapetaka, maka yang baik kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, ya berdoa, mendekat kepadanya, bersungguh-sungguh meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat mengangkat musibah yang menimpa pada diri kita,
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan, memberikan ketabahan serta bertawakal kepadanya. Bisa dipahami nih, jadi Rasul Muhammad SAW bersabda, hasinu amwalakum bisakati wa dawu amrodakum bisyotaqati wastaqbalu anwa al-balaya bidu'ai wa taduru'i. Ini hikmahnya bagi kita yang memiliki harta yang sudah melebihi dari nisabnya untuk disakati, maka zakatilah. Jangan sampai hartamu malah justru akan menyakitimu. Hartamu malah tidak menjadi barokah. Dizakati agar harta kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sakit, ya, di antara kita ada yang sakit, maka perbanyaklah bersedekah. Siapa tahu juga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ketika sedang menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, sikap yang baik sebagai hamba yang beriman bertakwa adalah mendekat, bukan malah menjauh. Sekali lagi, mendekat kepadanya, bukan malah menjauh. Perbanyak berdoa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Mohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, keikhlasan kepada kita, ketabahan kepada kita, dan meninggikan derajat kita di sisinya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dicinta dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul Muhammad SAW sedang mengisi tausiah kepada para sahabat dengan isi tausiahnya yang seperti tadi kami sampaikan, hasinu amwalakum bisakati wadawa amrodakum bisotaqati wastaqbalu anwa al-balaya bitungai wa tadoroi. Ini ternyata pas bersamaan itu juga ada seorang Nasrani yang lewat. Dia dengar betul apa yang dikatakan oleh sang Rasul Muhammad SAW. Diangan-angannya sampai hingga dia pulang ke rumahnya, dia masih ingat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, bahwa jagalah harta kalian dengan disakati, kemudian obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan infak dan sedekah. Ketika kalian sedang menghadapi ujian dan cobaan, maka dekatkanlah diri kalian dan perbanyak berdoa serta bersungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Ini didengar, diingat-ingat betul oleh orang Nasrani tersebut. Kemudian orang Nasrani, dia tidak kelamaan ambil sebagian dari harta bendanya, kemudian dia zakatkan, diberikan kepada fakir miskin. Karena memang orang Nasrani ini akan punya misi, bahwa misinya adalah dia itu seorang pedagang, dia partneran dengan seseorang, dan pada waktu itu juga temannya itu akan mengambil barangnya untuk dijual di kota Mesir atau di negeri Mesir. Kalau zaman dulu kan belum ada alat komunikasi secanggih ini, jadi modalnya pasrah. Karena pasrah itulah, kalau semisal yang dipercaya itu mengkhianati, ya harta bendanya hilang, barang dagangannya ya sudah hilang, lenyap, dicuri. Makanya modalnya percaya. Nah ini kok dengar orang Nasrani ini dengar dari Rasul bahwa siapa saja yang ingin dijaga hartanya, maka zakatilah harta tersebut. Nah, maka orang Nasrani ini pun
kemudian memakai apa yang dikatakan oleh Rasul. Dia pulang, kemudian dia ambil sebagian uang, kemudian dia zakatkan harta bendanya, dikasihkan kepada fakir miskin. Kemudian barang dagangannya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya diangkut oleh temannya, kemudian dibawa ke tanah Mesir atau ke negeri Mesir. Setelah itu, singkatnya cerita, pada suatu ketika orang Nasrani ini berkata pada dirinya sendiri, andai kata memang apa yang dikatakan oleh Muhammad benar adanya, maka temanku tidak akan mungkin mengkhianatiku, dia mencuri hartaku. Tapi andai kata Muhammad itu pembohong, maka hartaku berarti hilang, lenyap, dan sebagai balasannya akan aku datangi Muhammad dan akan kubunuh dirinya. Itu janji Nasrani dalam hatinya. Kemudian setelah beberapa waktu ada kafilah menjumpai daerah tersebut di mana orang Nasrani bertempat tinggal di tempat itu. Kafilah itu mengatakan pada penduduk kampung tersebut bahwa ini saya dapat surat dari Fulan bin Fulan, isinya ya, isi daripada tulisan kafilah tersebut adalah bahwa saya dirampok, kemudian harta benda saya dibawa oleh sang perampok, kemudian saya diikat sehingga saya tidak bisa apa-apa. Setelah orang Nasrani itu mendengar bahwa telah terjadi perampokan, maka orang Nasrani ini geramnya bukan main. Wah, ini Muhammad berarti bohong. Katanya kalau aku sudah zakati hartaku, kalau aku sudah ngasihkan zakatku kepada orang, hartaku akan diselamatkan. Ternyata hartaku dirampok. Ternyata aku dibohongi Muhammad. Belum selesai dia ngunyam-ngunyam sendiri atau ngeromit ngono kuwi. Kemudian datang lagi kafilah. Dia juga bawa satu pucuk surat. Kemudian kalau surat yang pertama, kafilah yang pertama, surat itu ditujukan untuk penduduk kampung. Kalau yang kedua ini khusus untuk orang Nasrani. Kemudian dia buka, kemudian dibaca, isi daripada surat tersebut adalah, wahai temanku ini maksudnya orang Nasrani. Yang mengatakan wahai temanku itu temannya yang tadi dipercaya untuk menghantarkan barang dagangannya ke negeri Mesir untuk dijual di sana. Wahai temanku, kamu tidak usah khawatir, yang dirampok itu bukanlah aku. Yang dirampok itu adalah pedagang yang ada di depanku. Aku ada di belakang dia. Ketika perampok-perampok itu mengambil harta dagangannya, harta bendanya serta dagangannya, kemudian mengikat tubuhnya, pada waktu itu aku langsung cepat-cepat bersembunyi dan hartamu masih utuh bersamaku. Setelah orang Nasrani mendengar isi surat tersebut, orang Nasrani pun akhirnya merasa menyesal karena telah bergenyam dalam hatinya, wis ngrumet-ngrumet dhewek maido Rasulullah, bahkan akan mendatangi dan akan membunuh Rasulullah. Akhirnya dia merasa malu dan merasa bersedih. Ternyata apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Ternyata Muhammad itu memang bukanlah orang biasa, tapi memang dia adalah seorang nabi. Tidak kelamaan, kemudian orang Nasrani ini kemudian mendatangi
ke tempat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk kali ini dia datang bukan untuk membunuh, tapi untuk diislamkan. Karena apa? Dia percaya, dia yakin akan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kisah cerita seorang Nasrani yang masuk Islam karena sebab mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, hasinu amwalakum bisakati. Kemudian akhirnya Rasul membimbing dirinya untuk membaca kalimat syahadat dan akhirnya ia masuk Islam. Jadi ini kisahnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripadanya, bahwa jangan sampai sepelekan yang namanya sedekah, jangan lupakan yang namanya zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.